Hari ini kita akan belajar tentang merkantilisme. Jadi merkantilisme itu masih berkaitan dengan Renaissance. Jadi nanti setiap materi yang akan kita bahas itu akan berkaitan. Nampaknya akan selalu berkaitan dengan Renaissance. Oke. Merkantilisme di Eropa dan pengaruhnya bagi dunia. Nah, sebelum lebih lanjut, ya kita perlu terlebih dahulu untuk tahu nanti juga ada pengertian, nanti ada tujuan dari merkantilisme, serta ada ciri-ciri dari merkantilisme. Jadi terkait dengan merkantilisme ini ada 3 poin ini yang akan saya sampaikan nanti. Nah, pertama-tama adalah tentang pengertian dulu. Oke, pengertian dari merkantilisme. Oke, sebelum lanjut lagi, saya minta tolong salah satu. Kira-kira ini gambar orang lagi ngapain ya? Oke, salah satu. Berdagang, Pak. Berdagang. Oke, sip ya. Tepat sekali. Terima kasih Mas Faiza. Sama-sama, Pak. Nah, ini orang sedang berdagang. Jadi secara etimologi, berarti secara kebahasaan. Secara etimologi itu maksudnya kenapa sih ini bisa dinamakan smartphone? Ya, smart itu pintar, phone itu ponsel. Jadi ponsel pintar. Kenapa ini bisa dinamakan sebagai smartphone? Maksudnya yang teman-teman pakai itu, yang sedang teman-teman gunakan untuk pelajaran hari ini. Kenapa bisa dinamakan smartphone? Secara etimologi, merkantilisme itu berasal dari kata mersan yang artinya pedagang. Nah, nanti kalau biar kita ingat, jadi kalau mendengar istilah merkantilisme, oh kaitannya nanti akan dengan kaitannya dengan pedagang ya. Merkantilisme itu suatu paham yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya aset. Banyaknya aset di sini berarti kuantitas yang dimiliki oleh negara tersebut atau suatu negara. Nah, jadi kalau tadi ya secara etimologi, merkantilisme itu artinya berasal dari kata merchant yang artinya pedagang. Berarti ketika nanti teman-teman mendengar istilah merkantilisme berarti akan sangat berkaitan dengan pedagang dan perdagangan. Kemudian banyaknya aset di sini ya berarti kuantitas itu ditempuh lewat apa ya? Lewat perdagangan. Nah, nanti kita akan lihat itu di ciri-ciri. Ya, yang penting teman-teman paham ini dulu apa? Oh, berarti merkantilisme pasti nanti berkaitan dengan perdagangan dan pedagang. Selanjutnya, tujuan dari merkantilisme ya. Tujuan yang pertama itu adalah untuk mengumpulkan emas dan perak. Ya, berarti perak dan emas ini termasuk logam mulia, jenis logam mulia yang sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke kas negara. Nah, tujuan ini senada ya, maksudnya relevan sesuai dengan pengertian merkantilisme tadi, karena pengertiannya tadi kan paham yang menyatakan bahwa kemakmuran, kesejahteraan dari sebuah negara itu ditentukan lewat kuantitas atau banyaknya aset yang dimiliki. Nah, kemudian banyaknya aset tadi itu diukur dengan emas ya. Jadi aset itu kan sesuatu yang memiliki nilai atau harga. Sekarang kan misalkan ada rumah, ada aset-aset kendaraan pribadi dan sebagainya, itu kan yang memiliki nilai dan berharga. Kalau pada waktu itu yang memiliki nilai dan berharga itu adalah emas ya, emas dan perak, tapi yang paling berharga adalah emas. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan logam mulia itu sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke kas negara. Nah, jadi dengan kata lain, kalau sebuah negara itu bisa memiliki emas ya, dia disebut kaya. Nah, semakin dia kaya maka negara itu akan dikatakan makmur. Seperti itu.
selanjutnya adalah logam mulia ini dijadikan ukuran kekayaan, ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tadi. Kesejahteraan dan kekuasaan. Nah, kalau logam mulia itu dijadikan ukuran, ya berarti semakin banyak yang memiliki emas atau logam mulia, berarti dia yang kaya daripada yang lain. Seperti itu. Itu ya tujuannya. Jadi tujuannya untuk mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia, tapi yang lebih berharga adalah emas sebanyak-banyaknya. Itu tujuan. Selanjutnya ke ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama. Nah, negara itu merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Jadi negara adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan roda perekonomian. Nah, negara di sini yang dimaksud siapa? Ya, penguasa. Jadi yang menjalankan kegiatan perekonomian yang berhak untuk menguasai segala kegiatan perekonomian adalah negara. Nah, yang menjalankan maksudnya negara di sini yang dimaksud adalah penguasa. Karena penguasa adalah representasi atau perlambangan dari sebuah negara. Nah, untuk yang ciri-ciri yang pertama ini, teman-teman harus ingat ya. Karena nanti ada paham lain lagi, tujuannya sama, tetapi yang menjalankan kegiatan ekonomi itu bukan negara. Nah, nanti akan saya sampaikan di belakang. Nah, teman-teman harus ingat ciri yang pertama ini. Ciri-ciri yang kedua, tujuan dari kegiatan perekonomian adalah untuk mendapatkan logam mulia yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi sama dengan tujuannya tadi, ya, yang sudah saya sampaikan di awal. Kenapa perlu untuk mendapatkan logam mulia yang sebanyak-banyaknya? Ya karena logam mulia ini merupakan alat ukur dari kekayaan sebuah negara. Semakin negara kaya, sekali lagi, maka negara itu akan dikatakan makmur. Berarti yang nggak kaya, berarti dia nggak makmur. Balik. Kalau kita melihatnya dari pengertian dari merkantilisme tadi. Nah, selanjutnya adalah ciri yang juga sangat melekat dari merkantilisme itu untuk meningkatkan perdagangan luar negeri. Nah, kalau perdagangan luar negeri sekarang kan kegiatan ekspor impor. Ya, berarti ekspor itu mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor itu untuk membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kalau di dalam merkantilisme ini ya, jadi negara yang menjalankan atau mempraktekkan paham merkantilisme ini biasanya akan mengembangkan industri berorientasi pada ekspor. Ya. Kenapa? Karena dengan melakukan ekspor maka juga akan mendapatkan keuntungan. Kalau impor itu kan hanya sebagai konsumen ya. Kalau sebagai konsumen kan justru dia harus mengeluarkan modal untuk membeli. Tetapi kalau dia mengekspor, berarti dia memproduksi, kemudian itu dijual, dan negara ini bisa mendapatkan keuntungan. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Nah, negara yang menjalankan praktek merkantilisme ya, meyakini bahwa ketika penduduk sebuah negara itu banyak, maka penduduk itu bisa bahasanya mungkin salah ya, dipakai atau digunakan untuk sebagai tenaga kerja industri. Nah, jadi ketika negara itu bisa memiliki penduduk yang banyak,
penduduknya itu bisa digerakkan atau dimanfaatkan sebagai tenaga kerja industri. Jadi kalau misalkan jumlah penduduknya itu semakin banyak, maka akan semakin senang, kan otomatis tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan atau bisa dipakai di dalam sektor industri akan semakin banyak. Nah, tetapi ya itu menurut merkantilisme. Itu ciri-ciri. Nah, selanjutnya adalah ini. Saya akan membagikan proses kemunculan dari merkantilisme di Eropa. Tadi sudah ada pengertian, ada tujuan dari merkantilisme itu seperti apa. Nah, ciri-ciri sudah, selanjutnya adalah proses. Prosesnya seperti apa? Nah, sejak periode Renaissance, negara-negara Eropa itu mulai melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Kalau kerjasama berarti kan ada lebih dari satu negara, ada banyak negara. Kalau dikatakan kerjasama berarti di situ ada hubungan yang timbal balik. Jadi timbal balik di sini ada hubungan yang saling menguntungkan. Karena kalau tidak ada hubungan yang saling menguntungkan, untuk apa kerjasama? Kerjasama itu dilakukan supaya saya bisa mendapat keuntungan, semuanya itu juga bisa mendapat keuntungan. Jadi bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, kalau di dalam konteks ini atau dalam merkantilisme, berarti keuntungan apa ya? Keuntungan ekonomi. Nah, kerjasama dalam perdagangan tersebut mendorong bangsa-bangsa Eropa mengembangkan sistem pelayaran. Nah, karena tadi ya, kerjasama itu dibutuhkan, diperlukan. Nah, supaya kerjasama itu bisa efektif, maka apa yang perlu dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah mengembangkan sistem pelayaran. Pelayaran bangsa-bangsa Eropa itu semakin berkembang pada era penjelajahan. Nah, penjelajahan samudra ini turut menyebabkan berkembangnya merkantilisme. Nah, sampai di sini mungkin saya akan sedikit menyinggung tentang pelayaran dan penjelajahan. Sejarah pelayaran itu merupakan salah satu yang penting sampai sekarang untuk dipelajari. Pelayaran samudra itu pertama kali ya, yang paling terkenal itu kan Christopher Columbus. Ketika Columbus sampai di Amerika pada tahun 1492. Total kalau tidak salah Columbus 3 kali melakukan pelayaran. Nah, setelah Columbus sampai di Amerika tersebut ya, 14 tahun 1492, kemudian diikuti oleh penjelajah-penjelajah yang lain yang juga mencari rute-rute penjelajahan. Nah, merkantilisme di sini itu juga sangat berkaitan dengan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang-orang Eropa atau bangsa Barat. Jadi penjelajahan itu juga turut menyebabkan merkantilisme ini berkembang. Penjelajahan samudra itu dilakukan dengan tujuan untuk berdagang dan melakukan ekspedisi pelayaran. Selanjutnya, penjelajahan samudra telah berhasil menemukan daerah-daerah baru. Nah, daerah-daerah temuan tersebut dimanfaatkan sebagai pasar. Terakhir adalah keberadaan pasar-pasar ini mendorong terjalinnya perdagangan internasional sekaligus menandai perkembangan merkantilisme. Nah, singkatnya, dengan adanya pelayaran dan penjelajahan samudra ini ikut mendukung dan mendorong merkantilisme ini semakin berkembang. Kenapa semakin berkembang? Karena ciri-ciri dari merkantilisme tadi itu berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini juga dilakukan dengan pelayaran dan penjelajahan. Orang-orang Eropa ini
harus berterima kasih kepada kegiatan pelayaran dan penjelajahan pada waktu itu. Karena dengan berkembangnya penjelajahan bisa ditemukan daerah-daerah baru, dan pada waktu itu juga merkantilisme itu bisa semakin berkembang. Praktek merkantilisme ini itu berlangsung antara abad ke-16 sampai abad ke-18. Jadi merkantilisme ini dipakai selama sekitar 2 abad gitu. Nah, selanjutnya perkembangan merkantilisme di berbagai negara Eropa. Nah, di situ saya cuma memberikan gambaran bendera ya. Itu ada Inggris, ada Jerman, ada Belanda, ada Prancis ya. Keempat negara tersebut adalah negara Eropa yang menjalankan praktek merkantilisme. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah Inggris ya. Jadi merkantilisme di Inggris. Penerapan merkantilisme di Inggris itu dimulai pada masa pemerintahan Raja Henry yang ke-7. Kemudian sama sebenarnya tujuan Inggris menjalankan sama seperti tujuan yang umum tadi, untuk memperoleh keuntungan yang besar dari perdagangan luar negeri. Nah, ini yang ciri yang menonjol dari merkantilisme di Inggris adalah pelaksanaan merkantilisme di Inggris itu ditandai dengan kenaikan pajak. Kenapa perlu menaikkan pajak? Karena untuk memajukan pelayaran. Jadi memang negara-negara Eropa yang menjalankan merkantilisme ini memang harus berterima kasih kepada pelayaran samudra. Karena dengan adanya pelayaran samudra ini, merkantilisme itu dapat berkembang ya. Jadi tidak hanya di negara Eropa saja, tetapi ke negara-negara di dunia juga. Nah, karena adanya pelayaran samudra tadi memungkinkan negara-negara Eropa menemukan daerah-daerah baru. Nah, daerah-daerah baru di sini adalah daerah-daerah yang sebelumnya itu belum diketahui keberadaannya oleh orang Eropa. Nah, pada waktu itu sebelum Columbus sampai di Amerika, orang-orang Eropa itu belum tahu kalau ada benua Amerika. Nah, sama ketika orang-orang Eropa itu belum sampai ke Indonesia, ke Nusantara ya pada waktu itu, mereka belum tahu keberadaan Nusantara itu di mana. Seperti itu. Kemudian kenapa pelayaran untuk dapat sampai dari Eropa ke daerah yang lain? Karena sebagian besar wilayah di dunia itu kan air. Untuk bisa datang ke daerah lain dari Eropa, bisa sampai ke wilayah yang lain, itu bisa ditempuh hanya dengan pelayaran samudra, dengan mengandalkan kapal. Nah itu ya, jadi ciri yang terkenal dari merkantilisme di Inggris adalah itu, menaikkan pajak untuk memajukan perdagangan. Nah, sekarang merkantilisme di Jerman. Nah, merkantilisme di Jerman itu terjadi pada masa pemerintahan Frederick Wilhelm yang pertama, Wilhelm I. Nah, konsep merkantilisme di Jerman itu disebut sebagai kameralisme atau kas raja. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan perdagangan itu adalah negara. Nah, perwakilan atau perwujudan dari negara itu adalah penguasa. Nah, lebih spesifik lagi, penguasa ini siapa? Raja. Ya, jadi raja, teman-teman. Yang menjalankan adalah raja. Nah, disebut sebagai kas raja. Nah, sama. Jadi penerapan merkantilisme di Jerman itu juga mewajibkan rakyat itu untuk membayar pajak. Pajaknya yang seperti apa? Yang setinggi-tingginya. Ya, jadi hampir sama seperti di Inggris tadi. Kemudian merkantilisme di Belanda. Nah, pelaksanaan merkantilisme di Belanda ini menekankan kegiatan monopoli dagang. Nah, pemerintah Belanda itu memberikan hak monopoli kepada dua perusahaan milik Belanda. Nah, dari dua perusahaan tersebut yang paling terkenal itu kan satu, yang salah satunya adalah VOC, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang akhirnya nanti itu tiba di Indonesia, VOC, dan nanti memonopoli kegiatan perdagangan di Indonesia.
yang satunya adalah WIC, West India Company. Itu merkantilisme di Belanda. Jadi yang ditekankan adalah monopoli dagang. Bahkan VOC itu kan sudah seperti negara. Kenapa? Karena sudah diberi hak, yaitu hak oktroi untuk sebebas-bebasnya ya, termasuk untuk memiliki pasukan bersenjata. Jadi seperti negara di dalam negara, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah merkantilisme di Perancis yang terakhir ya. Kalau merkantilisme di Perancis itu berkembang pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14. Raja Louis XIV itu hidup sekitar ya abad 17 sampai abad 18, sekitar itu. Jadi bisa dibilang merkantilisme di Perancis itu akhir-akhir lah, seperti itu. Makanya di sini saya berikan di bagian akhir. Yaitu perkembangan merkantilisme di berbagai negara di Eropa. Tetapi sekali lagi ya, tidak hanya sampai di Eropa, tetapi juga sampai ke daerah-daerah yang lain. Nah, makanya kenapa kita belajar tentang merkantilisme. Jadi, merkantilisme itu merupakan pemikiran yang besar yang nanti juga akan berpengaruh juga ke Indonesia. Makanya kita perlu belajar merkantilisme ini. Nah, itu. Dan yang terakhir, nah, pengaruh dari adanya merkantilisme bagi dunia. Segala sesuatu itu pasti akan menimbulkan pengaruh. Ya, tetapi yang saya maksud di sini adalah pengaruh merkantilisme bagi dunia. Singkatnya, dengan adanya merkantilisme ini mengakibatkan praktek imperialisme dan kolonialisme. Nah, tetapi yang lebih terkenal adalah praktek penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa di daerah-daerah lain di dunia. Nah, seperti itu. Nah, kenapa perlu dijajah? Karena untuk menguasai kegiatan perdagangan di daerah tersebut, maka daerah tersebut perlu untuk ditaklukkan, seperti itu. Nah, ketika suatu daerah ditaklukkan, maka negara Eropa tersebut bisa dengan bebas untuk melakukan monopoli perdagangan. Daerah-daerah baru itu penghasil bahan mentah sebagai bahan utama untuk kegiatan produksi, selain sebagai tempat untuk memasarkan. Seperti itu ya. Jadi singkatnya itu. Secara umum, pengaruh merkantilisme bagi dunia mengakibatkan imperialisme dan kolonialisme, singkatnya penjajahan. Nah, karena supaya kegiatan perdagangan itu semakin sukses, maka daerah tersebut yang berpotensi harus ditaklukkan dan dikuasai. Nah, itu pengaruh merkantilisme bagi dunia. Terakhir adalah ini. Apa pengaruh merkantilisme bagi bangsa Indonesia?